Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Mikail, dan pada tutor bahasa Inggris kali ini, gue pengen ngebahas mengenai reading comprehension. Reading comprehension atau pemahaman bacaan adalah suatu kemampuan untuk memproses dan memahami suatu teks. Nah, bisa dibilang soal-soal yang ditanyakan itu berhubungan dengan ide pokok suatu teks, makna intrinsik maupun ekstrinsik, atau bisa menanyakan mengenai judul yang paling tepat bagi suatu teks. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasan soal. Nah, ini adalah soal yang telah gue siapkan. Gue akan bacakan dari awal. One identifying characteristic of mineral is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. In this type of test, a harder mineral can scratch a softer one, but a softer mineral is unable to scratch harder one. The hardness scale is used to rank mineral according to hardness. 10 minerals are listed in this scale, ranging from talc with the hardness of 1 to diamond with the hardness of 10. On this scale, quartz is harder than feldspar and is therefore able to scratch it. However, feldspar is unable to make a mark on quartz. Nah, ini tadi kepencet ini soalnya. Tapi sebelumnya gue pengen masih bahas lagi tentang teksnya. Nah, dari keseluruhan teks ini kita bisa ambil makna dari keseluruhan teksnya ini. Intinya itu mengenai, eee eee, cara identifikasi mineral berdasarkan kekerasannya dengan cara membesarkannya ke satu sama lain. Informasi itu kita bisa dapat di kalimat pertama, akan gua highlight nih. Set 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 set. One identifying characteristic of mineral is the relative hardness which can be determined by scratching one mineral with another. Salah satu cara untuk mengidentifikasi karakteristik dari sebuah mineral adalah dari kerasannya, dan juga dapat ditentukan melalui melalui membesarkannya dari satu mineral dengan mineral lainnya. Nah, ini bisa dibilang ini merupakan kalimat utama dari teks ini karena telah dapat menjelaskan keseluruhan teks ini. Kalimat lainnya ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama ini. Nah, ada kata kunci yang pengen gue tandai di sini. Gue ganti dulu warnanya. Nah, yaitu mineral, hardness, sama scratching. Karena keseluruhan teks ini berhubungan dengan tiga kata ini, yaitu mineral atau bisa bilang mineral, hardness, kekerasan, dan scratching atau membesarkan. Yaitu bahasa gue sih membesarkan. Mungkin kalian punya bahasa lain. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Oke, gue ganti dulu pointer ya. Number 1. Which of the following best states the subject of this passage? Mana yang di bawah ini yang paling tepat menjabarkan teks tersebut? Oke, kita mulai dari pilihan pertama. A. The hardness of diamond. Kekerasan dari sebuah berlian. Ini kurang tepat ya ini. Karena di teks ini memang dijelaskan kalau diamond itu kekerasan ada 10, tapi kurang sesuai karena tidak menjelaskan secara keseluruhan dari teks itu. Kita masuk ke B. B. Identifying minerals by means of a scratch test. Nah, ini udah bener ya. Karena kita balik lagi ke kalimat utamanya, yaitu identifying characteristics of mineral determined by determined by scratching one mineral with another. Nah, udah sesuai artinya juga sama, mengidentifikasi mineral dengan cara tes cakar atau tes membesarkan, dan ini juga dan kalimat utamanya jelas kalau cara menentukan kekerasannya dengan membesarkan dengan satu sama lain. Maka jawabannya adalah B. Nah, kita lihat dulu jawaban lainnya. C. Feldspar on Mach scale. Ini kurang tepat ya.
Kalau kita balik lagi lihat di sini, feldspar itu dijelaskan tapi nggak dijelaskan Mach scale-nya, cuma dijelaskan kalau feldspar itu lebih lembut dari quartz. Oke, lanjut lagi ke D, recognizing minerals in their natural, atau mengetahui batu mineral di daerah asalnya. Ini juga salah karena kita nggak ngebahas asal dari mineral ini. Dan E, the scale of diamond, ukuran dari diamond. Ini juga tidak tepat ya, kurang tepat karena tidak menjelaskan keseluruhan dari teks ini. Nah, lanjut ke number 2. The main idea of the passage is that ide pokok dari teks tersebut adalah, kita mulai dari A. A. The hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Kekerasan dari sebuah mineral dapat ditentukan melalui kemampuannya untuk membuat tanda tanda atau bekas pada mineral lainnya. Nah, ini udah benar ya. Ini yang paling tepat A ya. Karena kita nggak usah lihat yang lainnya, udah jelas ini udah sesuai dengan kalimat utamanya. Nah, coba kita lihat yang lainnya. B. Diamonds with hardness of 10 on a Mach scale can scratch all other minerals. Berlian dengan kekerasan 10 pada pengukuran Mach dapat membesarkan dirinya ke mineral lain. Ini dari secara tidak langsung dijelaskan ya kalau diamond itu uh, merupakan mineral paling kuat karena di sini dijelaskan uh, ranging from stock with a hardness of 1 to diamond with a hardness of 10. Nah, tapi sekali lagi ini kurang tepat karena bukan ide pokok, tidak menjelaskan keseluruhan dari teks. Lalu C, a softer mineral cannot be scratched by a harder mineral. Ini sesuai dijelaskan, sebenarnya sudah dijelaskan di teks ini, tapi sekali lagi ini tidak, kurang sesuai karena tidak menjelaskan keseluruhan dari teks, bukan merupakan ide pokok. Lanjut lagi, D, tail, oh ini bukan tail, maaf. Ini talk ya, talk. D, talk is the first mineral listed on Mach scale. Benar di teks dijelaskan kalau itu merupakan talk, tapi sekali lagi bukan merupakan ide pokok, jadi kurang tepat. Lalu terakhir E, the scale of diamond range 1 to 10. Ini udah jelas-jelas salah karena karena scale of diamond, ukuran dari diamond itu adalah untuk ini ya, kekerasan diamond itu adalah 10. Sama sekali nggak dijelasin kalau range itu 1 sampai 10 itu, jadi udah dipastikan ini salah. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran tutor kali ini. Gue pengen ingatin sekali lagi, bahasa Inggris itu merupakan pelajaran yang bisa dibilang paling gampang di ujian masuk PTN, tapi karena gampang ini jangan kita ngegampangin gitu. Bisa jadi kita bisa gagal karena pelajaran ini. Kita tetap harus serius dan tetap harus serius dan mengerjakan semua soal-soal yang ada. Mungkin kita cukupkan untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.